Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang senyawa bioaktif. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan senyawa bioaktif atau proses memperoleh senyawa bioaktif dari buah kelapa kering. Di sini saya akan menjelaskan proses ekstraksi asam laurat atau hyaluronic acid dari buah kelapa. Oleh saya, Muhammad Nurihuan, kelas pertanian 7A. Baik, langsung kita lihat. Yang pertama, potensi buah kelapa. Buah kelapa merupakan salah satu buah atau komoditas pertanian yang banyak tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Tidak luput juga Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat banyak sekali pohon kelapa. Kemudian, kelapa sudah dimanfaatkan dari dulu oleh nenek moyang kita. Namun, hal tersebut sayangnya sampai saat ini kebanyakan hanya sampai pada tahap konsumsi saja, untuk kebutuhan konsumsi. Nah, khususnya di tempat saya ini di Desa Mapesangka, Kecamatan Monde, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini pemanfaatan buah kelapa masih tergolong kurang karena hanya sampai kebutuhan konsumsi. Akses informasi yang kurang mengenai potensi dan kandungan ataupun manfaat dari buah kelapa ini sangat kurang sehingga masyarakat belum mengetahui akan adanya potensi bahan bioaktif yang terdapat di dalam buah kelapa ini. Nah, padahal hal ini tentu jika termanfaatkan dengan baik tidak menutup kemungkinan dapat menjadi salah satu komoditi ekspor bagi negara kita yang tentunya nanti akan bernilai ekonomis tinggi dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal ya. Nah, dari sini saya mengangkat topik tentang bioaktif dari bahan kelapa ini karena melihat potensi yang ada. Kemudian, jika digali lebih dalam, ternyata senyawa aktif di dalam buah kelapa itu disebut dengan ada yang disebut dengan hyaluronic acid atau asam laurat, di mana prosesnya mulai dari jika diproses, kita lihat dari prosesnya di mana dari bahan daging buah kelapa itu diproses sehingga kita memperoleh zat bioaktif asam laurat seperti susunan kimianya pada layar. Nantinya asam laurat yang diperoleh dari proses pengolahan buah kelapa ini dapat dijadikan sebagai bahan pengental, pelembab, dan pelembut. Dan juga dari beberapa penelitian yang saya temukan dan saya baca di jurnal internasional maupun jurnal nasional mengatakan bahwa ternyata potensi dari asam laurat ini dapat juga dimanfaatkan sebagai edible coating atau lapisan yang dapat dimakan untuk yang tujuan utamanya awalnya itu untuk melindungi buah dari faktor-faktor perusak seperti oksidasi. Nah, hal ini tentu bermanfaat sekali untuk meminimalkan penggunaan coating yang berbahan dasar kimia sintetik yang tentunya dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi jangka panjang. Kemudian, mari kita mengenal karakteristik dari senyawa ini. Nah, asam laurat itu memiliki titik lebur sekitar 44 derajat Celcius dan titik didih di 225 derajat Celcius. Sehingga pada suhu ruang dia berwujud padatan, biasanya berwujud padatan. Dan sifatnya mudah mencair jika dipanaskan. Dengan rumus kimia CH3 CH2 10 COOH dengan berat molekul seperti di atas. Nah, kemudian karakteristik dari asam ini dia larut dalam pelarut polar, misalnya air. Karena dia bisa larut dengan bereaksi dengan air seketika disatukan. Kemudian juga larut dalam lemak karena memiliki gugus hidrokarbon atau metil. Nah,
Hal ini kemudian banyak dimanfaatkan di industri sebagai bahan eh, pencuci, misalnya shampoo, karena dia dapat melembabkan. Dia punya sifat melembabkan. Nah, jadi banyak digunakan dalam campuran pembuatan sampo dan sebagainya, sabun dan sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara ekstraksi atau cara memperolehnya? Nah, pada kali ini saya menjelaskan dua cara yang paling sering digunakan. Kalau pada industri ini biasanya kita menggunakan hidrolisis minyak, di mana lemak alami dari daging buah kelapa ini diperoleh nanti hasil ekstraksi dalam bentuk VCO atau virgin coconut oil, yang dimasukkan ke dalam autoclave dan dihidrolisis menjadi bahan gliserol dan asam lemak dengan tekanan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh nanti hasil ekstraksi berupa VCO. Kemudian ada lagi cara yang paling bisa diaplikasikan hampir di mana saja selama ada alat dan bahannya. Kemudian bahannya pun tidak alatnya tidak mahal, yaitu kita sering menggunakan teknik fermentasi dengan diperam selama 24 jam, yang nantinya dipisahkan dari 3 lapisan, yaitu ampas, VCO pada lapisan kedua, kemudian air pada lapisan ketiga dari hasil fermentasi ini yang diperoleh dari hasil pemeraman santan kelapa. Hal ini juga sangat aman, bisa dinilai aman karena minim reaksi yang dapat merusak kandungan bahan senyawa aktif tersebut, sehingga dapat meminimalkan tingkat kerusakan dari asam laurat ini. Ini dia kira-kira alurnya, hampir sama seperti pembuatan santan biasa. Awalnya dibuat santan memang, kemudian diperam, kemudian dipisahkan, itu ada bongkahan-bongkahan yang membatu itu, kemudian dibuang airnya, lapisan airnya, dan tersisa akhirnya setelah disaring hanya minyaknya saja. Ya, kira-kira itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita dalam menggali lebih banyak lagi potensi dari komoditas pertanian yang nantinya dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kemajuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.